Hai semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Huri. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua beberapa jenis makanan. Ya, beberapa makanan yang bisa menjadi penyebab kista ovarium. Nah, buat kalian semuanya yang penasaran, apa aja makanan yang bisa menyebabkan seorang perempuan ataupun seorang wanita mengalami kista ovarium, stay tune. Nah, kista ovarium yang kayak kita tahu bersama itu banyak orang yang taunya kista ovarium gitu. Ataupun banyak orang yang bilangnya gini, sel telur kecil. Ataupun ada juga yang bilangnya PCOS atau polycystic ovary syndrome. Kalian bakal baca aja deh, takutnya salah sebut. Jadi kalau misalnya kalian dengar PCOS, ini pasti kayak PCOS ya. Pasti bakal bertanya-tanya, apa sih PCOS? Silahkan lihat video-video aku yang di sebelum-sebelumnya. Karena aku udah pernah sharing tentang PCOS ini di beberapa video aku yang di awal-awal. Nah, jadi kalau misalnya kalian bertanya-tanya, masa sih ada makanan yang bisa menyebabkan si seorang perempuan ataupun seorang wanita itu mengalami yang namanya jadi buat kalian semuanya yang mungkin kalian belum periksa ataupun belum tahu, ataupun apakah aku mengalami PCOS, apakah aku mengalami kista ovarium, ataupun apakah aku mengalami yang namanya sel telur kecil-kecil, ada beberapa gejala yang mungkin kalian bisa lihat video aku yang ini kalau aku nggak salah, gejala tentang PCOS dan segala macamnya aku ada sharing di sana. Nah, di sini yang aku baca dari informasi yang aku baca ini, itu ada menurut Healthline, takut salah sebut, itu ada sekitar 50% wanita yang mengalami kista ovarium itu 50% wanita yang mengalami kista ovarium itu mengalami berat badan berlebih ataupun obesitas. Tapi balik lagi yang kayak video aku sebelumnya yang pernah aku sharing, enggak semua penderita PCOS itu mengalami berat badan berlebih atau mengalami obesitas. Kenapa? Contohnya kayak aku sendiri, aku nggak mengalami berat badan berlebih, malah berat badan aku kurang. Maksudnya di bawah, harusnya aku 54,5 gitu kalau aku nggak salah, tapi berat badan aku 49, 47 gitu, 48 gitu ya. Nah, ini menurut Heartline, jadi hanya 50% wanita yang mengalami mengalami obesitas. Ya, besar kemungkinan ada kaitan erat antara kista ovarium dengan resistensi insulin pada si wanita yang mengalami kista ovarium tersebut. Nah, aku langsung balik lagi ke poin utama kenapa aku buat video ini. Jadi ada beberapa jenis makanan yang harus kalian hindari, sebaiknya kalian hindari ya, ataupun ya sebaiknya kalian hindari kalau memang kalian belum terkena kista ovarium ataupun PCOS. Ataupun kalau memang kalian udah terkena ataupun kalian udah tahu kalian PCOS atau kalian mengalami yang namanya kista ovarium, kalian bisa stop beberapa jenis makanan yang aku bakal sebutin ini. Yang pertama adalah alkohol. Nah, alkohol ini yang kayak kita udah ketahui bersama, dia memang banyak memberikan dampak yang tidak baik, dampak negatif terhadap tubuh kalian. Salah satunya adalah bisa menyebabkan seorang wanita ataupun seorang perempuan mengalami kista ovarium ataupun PCOS. Jadi hindari alkohol. Yang kedua adalah lemak jenuh. Nah, lemak jenuh ini dia ada terdapat di beberapa jenis makanan, kayak misalnya contohnya adalah susu, terus keju, es krim, whipped cream. Nah, yang enak-enak semua nih ceritanya nih, whipped cream, mentega, mayonnaise, coklat, minyak. Nah, ini adalah beberapa jenis makanan yang sebaiknya kalian hindari asupannya untuk menghindari kalian terkena kista ovarium ataupun PCOS. Terus Kak, sebaiknya makan apa? Sebaiknya makan buah, makan sayur. Kalau misalnya kalian minyaknya, kalian ganti minyaknya yang minyak, pastinya boleh pilih minyak apa ya? Olive oil ataupun virgin coconut oil.
Pokoknya sebaiknya yang lemak jenuhnya itu kadarnya itu tidak setinggi minyak sawit, minyak kelapa sawit. Pokoknya gitu lah ya, minyak sawit sih sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah daging merah. Nah, daging merah ini juga sebaiknya kalian hindari untuk menghindari kalian terkena kista ovarium ataupun PCOS. Yang keempat adalah gluten. Nah, ini juga yang paling sering dikonsumsi sama beberapa, nggak cuma wanita sih, laki-laki juga sering konsumsi gluten ini. Beberapa jenis makanan yang terkandung ataupun mengandung gluten ini adalah contohnya kayak roti, pasta, mie, aduh yang enak-enak. Terus cake, sereal, ini sebaiknya kalian hindari. Kenapa? Karena ini beberapa roti yang mengandung gluten. Kecuali kalian tahu ternyata itu terbuat dari tepung yang gluten free. Ataupun rotinya terbuat dari roti yang gluten free ataupun serealnya yang gluten free. Yang gluten free deh lebih aman dibandingkan sama yang mengandung kadar gluten tinggi. Yang kelima adalah favorit kita semua, junk food. Junk food ini bisa dijumpa di mana aja, fast food ini bisa dapat di mana aja. Bahkan sekarang saking gampangnya, malas keluar tinggal order, malas keluar tinggal call, malas keluar tinggal pesan sih, langsung nyampe. Dan ini bertebar di mana-mana, nggak cuma di kota-kota besar, di kota-kota kecil juga udah banyak banget fast food dan junk food yang bertaburan. Sebaiknya kalian hindari makanan yang aku sebutin ini. Kenapa? Karena makanan-makanan yang aku sebutin ini itu bisa memicu timbulnya PCOS ataupun bisa menimbulkan kista ovarium yang berakibat ke kalian sendiri. Kalau misalnya kalian mau program hamil, kalian tahu dong kalau misalnya kalian mengalami PCOS, jadi sulit terjadinya pembuahan ataupun sel telurnya udah ada tapi sulit matang. Terus kalaupun sudah matang, nggak tahu matangnya kapan karena hormonnya kacau dan heatnya jadi nggak stabil. Nah, banyak banget efek yang ditimbulkan oleh beberapa jenis makanan yang aku sebutin ini tadi. Nah, buat kalian semuanya yang sedang program hamil, hindari konsumsi makanan-makanan yang aku sebutin tadi, yang 5 jenis makanan ini tadi, supaya kalian tidak mengalami PCOS ataupun kista ovarium. Kalaupun kalian udah terkena PCOS ataupun kalian sudah mengalami kista ovarium ini, kalian sebaiknya hindari juga. Supaya apa? Supaya enggak kista ovarium lagi. Jadi sel telurnya sehat, dia matangnya tepat waktu dan bisa ketemu sama spermanya dengan baik. Akhirnya alhamdulillah bisa hamil gitu ya. Jadi yang buat kalian yang masih gadis-gadis ataupun yang masih remaja, yang masih single, kalian juga sebaiknya hindari jenis makanan yang aku sebutin ini tadi. Supaya apa? Supaya head kalian jadi lancar, hormon kalian stabil. Ya pastinya kalian nggak bakal mengalami yang namanya nyeri head segala macam ini tuh. Nah, sebaiknya kalian hindari 5 jenis makanan itu tadi. Nah, ini dulu informasi yang bisa aku sharing ke kalian semua tentang 5 jenis makanan yang menjadi penyebab kista ovarium ataupun 5 makanan yang menjadi penyebab PCOS. Buat kalian semuanya yang sedang program hamil, aku selalu doain kalian mudah-mudahan program hamil kalian berhasil, bisa dapat 2 garis positif dan bisa hamil nggak pakai keguguran, jadi hamilnya sehat-sehat terus sampai dengan lahiran nanti. Buat yang sedang hamil, jaga terus kesehatan kalian, mudah-mudahan kehamilan kalian bisa sehat-sehat terus sampai dengan lahiran nanti gitu ya. Buat yang masih single, aku juga tetap doain mudah-mudahan bisa segera dipertemukan sama jodoh kalian dan bisa segera hamil. Nah, ini dulu informasinya ya, sharing di sosial media yang kalian punya ya, biar semua orang bisa tahu informasi tentang ini. See you in the next video. Assalamualaikum.